Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Helgalita Tahirah dengan NPMC 1C019087 dari kelas 5C Prodi Akuntansi dari Universitas Bengkulu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang akuntansi keuangan lanjutan 1. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang bab 2, yaitu investasi pada instrumen ekuitas. Nah, seperti yang kita tahu udah dari kata instrumen itu adalah sebuah janji atau kontrak ya. Nah, untuk instrumen ekuitasnya tersendiri, instrumen ekuitas itu dia adalah bagian dari instrumen keuangan, yaitu melibatkan adanya kontrak perjanjian antara dua pihak. Di dalam kontrak tersebut pasti yang miliknya ada konsekuensi yang diterima. Salah satunya yaitu perusahaan menerima adanya aliran arus kas. Nah, apa aja sih instrumen-instrumen dalam instrumen keuangan itu? Dia ada 5. Yang pertama adalah aset keuangan, yang kedua liabilitas keuangan, yang ketiga ada instrumen ekuitas yang akan kita bahas, yang keempat adalah instrumen derivatif, dan kelima adalah hedging. Nah, kita masuk ke instrumen ekuitasnya. Ekuitas sendiri itu sering disebut sebagai aset bersih karena dia adalah hak klaim atas aset yang dimiliki oleh pemilik setelah dikurangi liabilitas atau biasa disebut dengan residual claim. Nah, ekuitas pada perseroan itu dibagi menjadi dua, yaitu modal saham atau share capital dan saldo laba atau return earning. Nah, pada bab ini kita akan berfokus pada investasi pada ekuitas atau investasi saham, yang mana ditunjukkan pada perusahaan investor yang memiliki saham kurang dari 50% pada perusahaan investi. Ya, kepada investinya ya, eh, yang menerima uang dari investor tuh. Nah, investasi saham dalam pencatatan akuntansi dicatat tergantung berdasarkan besar saham yang menjadi kepemilikannya. Misalkan, ini dibagi menjadi 3 klasifikasi ya. Yang pertama adalah untuk 0 sampai dengan 20%. Nah, berarti di sini investor tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Menurut PSAK yang digunakan, yaitu PSAK 55, maka metode yang digunakan oleh investor untuk mencatat investasinya bisa menggunakan metode biaya atau metode nilai wajar. Nah, yang kedua, yang lanjutnya klasifikasi yang kedua adalah untuk kisaran 20% hingga 50%. Nah, investasi pada investasi ini adalah investasi pada asosiasi yang mana itu sangat berarti berpengaruh dia ya. Dia memiliki pengaruh yang signifikan. Dan menurut yang PSAK yang digunakan yaitu PSAK 15, maka metode yang digunakan untuk mencatat investasinya yaitu metode ekuitas. Nah, yang ketiga untuk klasifikasi 3 adalah lebih dari 50% hingga 50% ke atas ya. Berarti dia perusahaan ini biasanya dikenal dengan perusahaan induk dan perusahaan anak. Menurut PSAK yang digunakan yaitu PSAK 22 dan PSAK 65, maka metode yang digunakan bisa menggunakan metode biaya ataupun metode ekuitas. Dia bisa memilih memakai metode biaya atau ekuitas itu atau nilai wajar pun dia bisa ya, bebas. Nah, yang mana digunakan untuk menjadi laporan keuangan konsolidasinya. Ada 4 kategori aset keuangan. Yang pertama adalah aset keuangan yang dinilai berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua adalah keuangan dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga adalah aset keuangan dimiliki untuk dijual. Dan yang keempat adalah aset keuangan yang berupa pinjaman dan piutang. Nah, pada metode akuntansi atas investasi, pada instrumen ekuitas terdiri dari beberapa metode, yaitu metode biaya, metode nilai wajar, dan metode ekuitas. Nah, berikut saya akan menjelaskan pencatatan dari beberapa metode, yaitu pertama, ketika pencatatan perolehan investasi. Nah, pada metode biaya dan metode nilai wajar, dalam metode ini investor akan mencatat nilai investasinya sebesar harga atau biaya perolehan dari investasinya. Di dalam pencatatan, ketika perolehan investasi adanya biaya yang terkait seperti biaya transaksi, biaya tersebut dikategorikan sebagai biaya penambah atau diakui sebagai beban periode berjalan, maka dicatat terpisah dari perolehan investasi atau kategori kapitalisasinya. Nah, misalkan yang pertama adalah kategori sebagai penambah. Nah, pada posisi debit ada investasi, lalu pada posisi
debit lagi ada biaya transaksi atau komisi, lalu pada sisi kredit ada kas. Lalu dalam kategori kapitalisasinya, investasi berada di debit, lalu kasnya di kredit. Lanjut, itu metode ekuitas. Metode ini, investor akan mencatat nilai investasinya sebesar harga atau biaya perolehan dari investasinya dengan akun investasi pada entitas asosiasi di debit dan kas di kredit. Lanjut, yang kedua adalah ketika pencatatan investor ketika investi membagi dividen. Nah, untuk metode biaya dan metode nilai wajar itu sama. Pencatatannya adalah kas pada sisi debit, lalu pada sisi kredit ada terdapat pendapatan dividen. Lalu, kalau misalkan metode ekuitas itu kasnya di debit sama seperti metode biaya dan nilai wajar, tapi pada sisi kreditnya itu bukan pendapatan dividen, tapi investasi pada entitas asosiasi. Lalu ada juga pencatatan investasi atas laba rugi, ada juga pencatatan investor ketika investi melaporkan laba atau rugi, dan juga adalah pencatatan penyesuaian nilai wajar. Jika pencatatan investasi pada periode interim artinya investor membeli investasi saham pada perusahaan investasi tidak dilakukan di awal tahun. Lalu selanjutnya adalah penurunan nilai. Penurunan nilai itu dibagi dalam dua kategori. Yang pertama adalah penurunan nilai aset keuangan mengikuti perubahan pada harga pasar. Penyebabnya itu bisa aja tentang karena piutang yang tak tertagih atau pelunasan utang. Nah, yang kedua adalah penurunan nilai aset keuangan dari nilai terpulihkan, yaitu memilih mana yang lebih tinggi dari nilai berikut, yaitu nilai wajar atau nilai pakai. Jika menggunakan asumsi nilai pakai, maka perlu melakukan perhitungan. Penurunan nilai dari alokasi selisih atau biaya perolehan investasinya. Berikut adalah diferensial atau selisih yang bisa dialokasikan. Yang pertama ada goodwill, yang kedua atau dialokasikan pada aset atau liabilitas yang nilai wajarnya berbeda dengan nilai tercatat. Nah, ada syaratnya. Yang pertama adalah jika aset lebih besar dari nilai wajarnya dibandingkan dengan nilai tercatat, maka disebut dengan diferensial atau selisih positif. Nah, jika liabilitas lebih besar nilai wajarnya dibandingkan nilai tercatat, maka disebut dengan diferensial selisih negatif. Jika amortisasi aset di proporsi diferensial atau selisih bersifat positif, artinya mengurangi, begitupun sebaliknya. Lalu, ada transaksi hulu yang artinya perusahaan induk atau investor, yaitu transaksi berupa jual beli aset ataupun jasa ke perusahaan anak atau entitas asosiasi. Nah, lalu ada juga transaksi hilir. Apa itu transaksi hilir? Artinya adalah perusahaan anak atau entitas asosiasi yang bertransaksi ke perusahaan induk atau investor. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.